surah Al-Baqarah, ketika Allah menjabarkan, memaparkan, mendeskripsikan, menjelaskan tentang ciri-ciri atau kriteria orang yang bertakwa atau orang yang paling tinggi tingkat keimanannya, orang yang berada pada posisi puncak spiritualitas seorang muslim, yaitu al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, menggunakan bukan fiil, bukan kata kerja, tapi isim fiil atau kata benda yang mengandung makna perbuatan. Itu dalam bahasa Indonesia artinya takwa itu bukan hanya sekedar pekerjaan yang bisa ditinggalkan kapanpun. Misalnya orang bermain bola, itu artinya apa? Hari ini dia bermain bola, besoknya dia dimainin sama bola, gitu kan. Hari ini dia bermain api, besoknya kesambar api, atau besoknya dia berhenti karena apa? Apinya menyambar sehingga dia terluka. Artinya apa? Kalau hanya pekerjaan itu bisa ditinggalkan. Hari ini bekerja, besok nganggur. Itu bisa terjadi. Tapi kalau takwa itu merupakan profesi, ya, sesuatu yang melekat, ya, itu dia melekat dalam diri orang itu dan tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah ditinggalkan. Jadi bermain bola berbeda dengan pesepak bola. Kalau bermain bola bisa main, Pak, kita semua bisa main, ya. Tapi sekali rendang langsung jontor semua gitu ya, karena kakinya udah pada kleok-kleok begitu. Sekali tendang bukan bolanya masuk ke gawang, malah mecahin kaca orang ya. Tapi kalau pesepak bola itu berarti dia profesional. Dia setiap hari kerjanya main bola. Dan itu maka redaksi Al-Quran menggunakan al-muttaqin, bukan yattaqun atau yattaqun tadi ya. Orang yang takwa hari ini besok tidak takwa. Tapi kalau muttaqin atau muttaqun itu ketakwaan sudah melekat. Dia seperti profesi, sudah menjadi hobi, sudah menjadi pekerjaan. Nah, kriteria yang paling utama coba dalam surah Al-Baqarah. Siapa itu al-muttaqun atau al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ma huwal ghaib? Apa itu yang dimaksud ghaib? Sesuatu yang tidak dilihat oleh mata kita. Itu pengertian yang paling mudah. Apapun yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita atau tidak kita pahami, kita tidak mengerti karena memang tidak pernah berinteraksi dengannya, itu namanya gaib. Nah, ini menjadi syarat utama orang disebut muttaqun, level tertinggi dalam keimanan. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa? Bukan beriman ataupun orang yang paling bertakwa adalah orang yang ketika melihat fenomena ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah menangis. Itu memang bertakwa juga, tetapi levelnya kalah dengan orang yang tidak melihat tapi kemudian dia meyakini keberadaannya. Kalau itu kan tadi melihat, jelas dia melihat dan kemudian meyakini keberadaannya, itu biasa. Tapi ketika ada orang tidak melihat sama sekali, tapi dia yakin bahwa itu ada, inilah yang menyebabkan manusia dengan keyakinan yang seperti ini nilainya paling tinggi di hadapan Allah. Dan itulah sejatinya identitas manusia. Perbedaan antara manusia dan binatang menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilal Quran adalah ketika manusia itu berhasil melihat sesuatu yang nyata, bukan semata-mata yang terlihat oleh matanya, tapi dibalik apa yang terlihat itu dia pun melihatnya. Itu bedanya manusia dengan binatang. Kalau binatang, kucing misalnya, dia lihat ada ikan. Ikan itu punya pedagang. Pedagangnya lagi lengah. Maka kucing melihat ini makanan empuk,
dia kemudian loncat ngambil kabur. Karena kucing semata-mata melihat makanan adalah makanan yang dikonsumsi oleh mulutnya membuat dia kenyang. Itulah kucing yang hanya melihat makanan berdasarkan indranya. Tapi kalau manusia berbeda. Kalau betul-betul manusia, ketika dia melihat ikannya ikan yang paling dia sukai, sudah dimasak, ya, baunya begitu menggoda, tapi dia tidak mengambil dan memakannya. Karena apa? Itu punyanya ibu warteg. Saya nggak punya uang, nggak bisa bayar, Pak. Maka seenak apapun, selezat apapun makanan itu, saya tidak semata-mata melihat ikan itu adalah makanan yang lezat, tapi di balik yang lezat itu saya harus mempertimbangkan halal atau haram. Ya enggak, Pak? Itulah manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah halal dan haram itu ada di mana? Wujudnya ada enggak, Pak? Enggak ada. Apakah ada tulisan ikan halal, ikan haram? Enggak ada. Halal haram itu ada di mana? Enggak kelihatan. Tapi kita yakini. Itulah bedanya. Maka saya kutub mengatakan, kalau Anda melihat sesuatu masih berdasarkan panca indera Anda, maka Anda sejatinya bukan manusia, tapi masih menjadi binatang. Maka luar biasa, Pak, iman kepada yang gaib ini menjadi syarat utama. Karena apa? Dalam pandangan beberapa pakar, ilmu yang diberikan kepada manusia oleh Allah itu hanya 1% dari seluruh ilmu yang Allah miliki. Berarti 99% itu gaib, kita nggak tahu. Maka syarat orang menjadi sempurna itu meyakini yang 99% itu. Karena ketika dia hanya meyakini yang 1%, bagaimana mungkin yang 1% itu bisa menguak yang 100%? Maka harus dilengkapi dengan yang 99, sehingga kita bisa menguak rahasia-rahasia yang tersembunyi, dan itulah iman. Dan itu ada pada level yang paling tinggi. Karena tadi 99/1. Maka orang profesor botaknya sampai ke bawah, ya. Jadi kepala atas botak, kepala bawah juga botak gitu ya. Kayak apapun ya, dia pinternya ya. Tapi dia meyakini kebenaran dalam ilmunya semata-mata berdasarkan otaknya saja, berdasarkan panca inderanya, maka sejatinya dia belum mencapai level sebagai manusia. Dia masih sekedar binatang. Karena apa? Tadi. Makanya saya mungkin berbeda dengan orang lain ketika melihat teh ini. Saya melihat teh karena sudah tersanding, maka saya minum. Alhamdulillah, manis, hangat di perut. Ketika ditanya berapa harga teh ini, saya akan menjawab harganya gratis, karena saya nggak harus bayar, malah saya pulang dikasih uang nanti, dikasih amplop. Tapi ya, mungkin yang lain akan menilai berbeda. Ini bagi saya adalah penyakit, maka saya hindari. Saya tidak akan pernah minum teh manis. Karena apa? Gula saya sudah sangat tinggi, saya punya diabetes. Berbeda ya. Saya melihatnya karena saya nggak punya gula, saya minum hangat, enak di perut. Itu cara pandang manusia ya, yang betul-betul manusia. Ketika dia melihat bahkan sesuatu yang halal sekalipun, dia tidak akan berani menyentuhnya. Karena apa? Karena dilarang oleh Allah. Misalnya apa? Puasa, ya kan? Makanan minuman terhidang ya. 5:30 semuanya sudah siap di meja. Wah, begitu luar biasa, menunya macam-macam. Hari pertama puasa, biasa itu hari balas dendam itu. Besoknya udah mulai berkurang. Tapi kenapa tidak kita sentuh makanan itu padahal terhidang halal? Karena kita melihat bukan semata-mata yang terlihat oleh mata kita.
oleh selera kita yang begitu tergugah karena kondisi yang sangat lapar. Kita melihat sesuatu yang dibalik yang nyata itu, yaitu perintah Allah untuk berbuka nanti setelah waktu maghrib. Inilah mengapa misalnya seperti Harun Ar-Rasyid itu berbeda ketika beliau melihat air putih. Nah, ini air putih. Nah, saya minum nanti saya bawa pulang aja deh, karena sudah terlalu minum. Harun Ar-Rasyid, salah satu khalifah pada masa Bani Abbasiyah, Pak ya. Bani Abbasiyah itu pusatnya di kota Baghdad. Bani Umayyah ketika itu tidak masuk. Jadi Bani Umayyah selesai kemudian diganti oleh Bani Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid salah satu khalifah yang sangat masyhur, sangat terkenal karena memang beliau yang mendirikan Baitul Hikmah, rumah di mana di situ ilmu pengetahuan nanti menjadi pusat peradaban umat Islam di seluruh dunia. Nah, beliau itu suatu waktu haus, minta pembantunya, karena beliau raja kan, ambil minum, saya ingin minum air putih. Begitu diambil, kebetulan di samping beliau sedang ada penasehatnya, ulama namanya Al-Imam Abu Samad, Imam Abu Samad. Imam Abu itu bapak, Samad itu ikan, bapaknya ikan. Berarti apa? Berarti ikan paus ya. Bukan, orang Arab namanya begitu Pak, biasa. Abu Samad, Abu Bakar bapaknya perawan kan. Abu Jahal bapaknya bodoh, berarti gemblung gitu kan. Jadi itu julukan-julukan ya. Imam Abu Samad itu ketika melihat Harun Ar-Rasyid sudah memegang segelas air dan hendak diminum, wahai Khalifah, sebentar, saya ingin bertanya. Ini kalau yang nanya ulama itu beda Pak. Orang alim itu kalau nanya bukan hanya sekedar nanya ya, berapa ukuran celanamu, enggak ya. Tapi dia akan celanamu digunakan untuk apa gitu kan, untuk sholat atau untuk maksiat kan begitu ya kalau ulama yang nanya. Nah, begitu dipegang air putih itu, Imam Abu Samad kemudian bertanya, wahai Khalifah, saya mau bertanya kepada Anda, berapa harga air satu gelas itu menurutmu? Yang nanya ulama, yang ditanya raja tapi ulama juga. Itu bedanya Pak. Zaman dulu itu banyak raja yang ulama. Umar bin Abdul Aziz itu ya raja tapi ulama juga. Ulama dan wara, orang yang menjaga integritas. Ya. Jadi begitu ditanya, yang ditanya ulama, yang nanya ulama. Jawabannya apa? Berapa harga satu gelas ini? Ya, menurut saya, kalau imam menanyakan, saya akan jawab dengan tegas bahwa harga satu gelas air yang akan saya minum itu adalah separuh harta yang aku miliki. Separuh harta. Hartanya raja tahu sendiri kan Pak ya. Raja itu kan hampir semua negara punya dia. Beliau menghargai satu gelas air dengan separuh harta yang beliau miliki. Imam Abu Samad manggut-manggut. Silakan minum pakai Khalifah. Kalau saya ditanya berapa harganya, gocek. 5.000 ya. Kalau beli aku di jalan kan 5.000 ya. Tapi ada Khalifah Harun Ar-Rasyid yang ditanya, saya menghargai satu gelas ini dengan separuh harta yang aku miliki, padahal hartanya miliaran. Silakan minum, manggut-manggut tuh Imam Abu Samad. Siapa dulu dong gurunya, gitu kan. Penasihatnya siapa dulu minum. Habis, rupa-rupanya sudah haus. Nah, setelah habis, Imam Abu Samad nanya lagi, wahai Khalifah, Anda sudah minum kan, sudah hilang dahakanya. Sekarang saya mau nanya, air yang sudah masuk ke perutmu itu kemudian ternyata tidak bisa keluar, ngendon aja di dalam, ya, tidak bisa keluar, alias nggak bisa kencing, nggak bisa keluar keringat. Sekarang saya mau nanya, kalau air itu terus ada di dalam dan Anda ingin mengeluarkan air itu dari perut Anda, berapa lagi harta yang siap kau bayarkan untuk mengeluarkannya? Ini pertanyaannya pertanyaan ulama juga, ya kan? Dan memang seperti itu, nggak mungkin air itu mendon terus Pak.
Ya, tubuh kita itu teksturnya itu dari dulu ya segitu, ukuran air segitu. Maka kalau lebih keluarin, kalau kurang aus gitu. Terus begitu sirkulasinya. Udara juga begitu, nggak kurang nggak lebih dari zaman dulu, Pak. Kalau lebih, misalnya oksigennya kebanyakan, ya bisa jadi nanti masalah besar, bisa semuanya yang panas-panas jadi dingin. Ya, kalau karbonnya kebakaran semua. Begitulah dalam tubuh kita sirkulasinya seperti itu. Nah, ketika Harun ar-Rasyid ditanya, air itu tidak ingin keluar, airnya ngendon terus sehingga kemudian kita nggak bisa kencing, nggak bisa keluar keringat, itu kan sakitnya luar biasa. Orang nggak bisa kencing, coba masih lumayan nggak bisa buang air besar, tapi kalau nggak bisa kencing, wah subhanallah, berapa yang siap kau bayar? Dengan tegas Harun ar-Rasyid mengatakan, aku akan bayar dengan separuh lagi sisa harta yang aku miliki. Imam Abu Samak langsung acungi jempol. Berarti harga satu gelas air ini menurut engkau berapa? Harganya sama dengan seluruh harta yang aku miliki. Bahkan bisa jadi kurang. Karena apa? Air ini bukan semata-mata air, tapi dia adalah kehidupan itu sendiri. Ini cara pandang manusia. Maka nanti ya, yang beriman kepada yang gaib itu juga bertingkat-tingkat, beda-beda levelnya, ya kan? Ada yang orang lihat air itu semata-mata untuk menghilang dahaga. Ada yang lihatnya bisa jadi, wah itu air dijual jadi duit gitu kan, pedagang masalahnya. Ada juga yang wah ahli sedekah, itu ke masjid ya nanti buat pengajian hari Sabtu ya, itu ke Ustaz Taufik yang ngajar, dia biasa kalau dikasih air itu senang gitu. Akhirnya apa? Disedekah. Beda-beda, Pak. Level orang melihat sesuatu itu beda-beda. Itulah yang dimaksud bahwa ketika kita ingin menjadi manusia, jangan pernah terkecoh dengan apa yang kita lihat. Jangan pernah terkecoh dengan apa yang kita dengar. Dan jangan semata-mata mengandalkan otak Anda ketika ingin mencari kebenaran sejati. Karena apa? Otak kita pun masih terbatas, masih banyak kelemahan. Itu yang diinginkan oleh Al-Quran. Maka iman kepada yang gaib ini menjadi landasan semuanya. Bahkan sholat juga gak ada gunanya. Saya mau nanya Bapak dan saudara-saudara sekalian hadir ke sini, apakah karena ada uangnya, ada wujud sesuatu yang kita dapatkan? Ada nggak di sini? Pulang-pulang nanti jadi kaya raya, uangnya 1 miliar setiap orang. Ya kalau kayak begitu Pak, masjid itu lebih penuh daripada pasar, ya, lebih penuh daripada konser dangdut itu. Karena apa? Habis pulang dari masjid duitnya pada miliaran. Ya. Kan nggak ada di sini, nggak ada apa-apa. Bahkan saya yang jauh-jauh kalau dihitung-hitung harus bangun pagi, kadang-kadang malamnya juga capek dan lain sebagainya. Apa sih yang mendorong kita, memotivasi kita untuk hadir di tempat ini? Allah, pahala, ya kan? Pahala itu ada nggak wujudnya? Nggak kelihatan. Apalagi berkah ilmu. Apa itu berkah ilmu? Apa wujudnya? Nggak ada. Berarti apa Pak? Yang kita lakukan, hampir semua yang kita lakukan itu dikendalikan oleh sesuatu yang tidak tampak. Dan itu kalau orang berhasil melakukan itu memang levelnya paling tinggi. Karena ketika dia ada berduaan di satu ruangan, sekretarisnya cantik, wanginya minta ampun. Kalau di rumah istrinya, bapaknya minta ampun, sama-sama minta ampun ya Pak. Tapi depannya lain gitu ya. Karena biasanya orang kalau di rumah apa aja kan, ya masak ya apa, anaknya masih kecil ngompol di situ pakai bajunya daster itu mulu 1 minggu gak ganti-ganti. Begitu masuk kantor, subhanallah, sekretaris saya masih muda, seger, baunya wangi, di ruangan berdua. Ruangannya kedap suara, tidak ada CCTV. Sengaja kalau ruang direktur dikasih CCTV jangan. Ya. Bisa nggak dia melakukan sesuatu? Karena sekretarisnya ini ya, orang yang berada di bawah posisinya dan dia bisa diperintah apapun. Dia sangat inferior di hadapan atasannya. Kalau direktur ini nakal, dia bisa melakukan apa? Tapi kemudian ternyata apa? Amanah, dia tidak pernah melakukan apapun ya.
Bahkan dia memandang pun sekedarnya ketika memang membutuhkan pekerjaan yang dilakukan oleh sekretarisnya. Apa yang mendorong orang ini kemudian bisa melakukan itu, walaupun dia itu berada di satu ruangan yang sangat tertutup? Itu adalah sesuatu yang tidak tampak. Ada Allah di sana yang mengawasi saya. Maka alladzina yu'minuna bil ghaibi, salah satu ya makna yang ditafsirkan oleh ulama adalah orang kalau ingin level imannya sampai al-muttaqin, yaitu orang-orang yang tertinggi atau puncak keimanan, maka satu syarat utamanya adalah dia berkomitmen, punya integritas terhadap agamanya saat dia gaib. Artinya apa? Saat dia sendirian. Gaib itu artinya apa? Saat tidak ada orang, saat tidak ada yang melihat. Orang kualitasnya Pak bukan ditentukan ketika seperti ini. Bapak dan jamaah jangan melihat saya yang seperti ini sekarang. Itu bisa jadi topengnya banyak Pak. Tapi Bapak dan semuanya bisa melihat saya yang sebenarnya ketika saya sendirian di kamar. Apakah saya malam-malam bangun? Apakah saya sholat? Apakah saya tadarus Al-Quran? Apakah saya berzikir kepada Allah? Itu pada saat saya sendirian di kamar, tidak ada yang memotret, tidak ada yang men-share, tidak ada sama sekali followers, tidak ada semuanya, hanya Allah dan kita sendiri. Itu makanya alladzina yu'minuna bil ghaib ya, itu menjadi syarat. Karena apa? Banyak kepalsuan-kepalsuan ketika orang berhadapan ataupun berinteraksi dengan manusia yang lain. Betul Pak? Bahasa basi itu juga palsu Pak. Gimana katanya baik, padahal kalau ente mati saya seneng banget ya. Tapi apa? Gimana kabarnya baik? Alhamdulillah. Prat dalam hatinya gitu. Biasa itu. Sering kayak begitu. Bahasa basi ya. Tapi kalau betul-betul tulus itu saat sendirian, maka apa? Pujian juga sama. Pujian yang paling baik, pujian yang paling tulus adalah ketika yang dipuji itu tidak ada. Artinya orangnya gaib. Tapi kalau orangnya di depan bisa jadi bukan muji tapi menjilat gitu. Ya. Makanya ketika baru dilantik sudah 2029 dicalonkan lagi, menjilat itu yang dalam itu. Menjilatnya minta ampun. Dia takut diresafel Pak. Karena sudah ada satu yang diresafel gitu kan. Tapi kalau mujinya di belakang, insya Allah, ya itu namanya gaib juga. Maka iman kepada yang gaib yang tidak tampak itu ternyata memang sungguh luar biasa. Apalagi saya sampaikan tadi, apapun yang kita lakukan ketika itu negatif, biasanya adalah saat orang itu tidak meyakini adanya sesuatu yang gaib. Yang gaib itu 99%. Malaikat ada di tangan kanan kita dan kiri kita, apakah kita melihat? Tidak. Kemudian siksa kubur, ada yang pernah merasakan siksa kubur? Tidak ada. Tapi kita yakini itu, sehingga apa? Kita ingin supaya kita tidak disiksa di kubur. Jadi ada orang terobsesi, pokoknya saya bagaimanapun harus punya teman di alam kubur. Teman yang paling baik adalah amal tentu saja. Dan amalan yang paling baik salah satu adalah la ilaha illallah sebagai pintu untuk husnul khotimah. Yang kedua, kita punya Al-Quran, punya tadarus Al-Quran. Ini ada satu cerita dan ini riwayat. Ada ini keimanan pada gaib ya. Alam kubur kan gaib ya. Kita belum pernah mengalaminya, tapi kalau mau mengalaminya silakan. Kita izinkan gitu ya, kita ridhoi gitu ya. Jadi ada seorang Pak fasik, tukang maksiat. Ya. Fasik itu berarti apa? Maksiat itu menjadi profesi. Tadi sama seperti al-muttaqun. Jadi bukan kalau maksiat hari ini 1 bulan kemudian maksiat lagi, itu bukan profesi namanya. Tiap hari maksiat. Ya. Tapi apa? Orang ini hafal surah Al-Mulk, hafal surah Tabarok Pak. Itu 2,5 halaman. Nah,
Dihafal bisa Pak, 50 tahun insya Allah bisa dihafal itu. 5 hari bisa menghafal itu, tapi apa? 5 hari kemudian hilang lagi gitu ya. Kalau nggak dibaca istiqomah. Jadi orang ini hafal di luar kepala, lancar banget surah Al-Mulk. Tapi kerjanya maksiat. Untungnya dia masih sholat. Jadi sholatnya maksiatnya tiap hari, maksiatnya gede-gede, minuman keras segala macam. Mati. Mati begitu ditinggal oleh keluarganya, Munkar Nakir datang kan. Ya, biasa kan tugas utama ya, atau tugas rutin. Malaikat Munkar Nakir nanyain orang di dalam kubur. Nah, begitu dilihat dan ditanya, gelagapan ini orang, kan orang fasik gitu. Nah, malaikat Munkar Nakir akhirnya ngeluarin pecutnya gitu kan, mau digebuk gitu ya, orang fasik itu. Begitu hendak digebuk, tiba-tiba ada sosok di situ, tidak diceritakan apa manusia atau apa, tapi sosok ini bisa bicara. Nanti dulu Munkar Nakir, enak aja main gebuk katanya. Nggak boleh gebuk katanya. Kamu siapa katanya? Saya surah Al-Mulk katanya. Yang dia hafal. Jadi orang ini ya, sekalipun fasik, tapi dia hafal saya, makanya saya melindungi dia. Kalau kamu berdua mukul orang ini berarti sama dengan mukul saya. Berani nggak mukul saya? Waduh, malaikatnya bingung juga. Kalau dipukul saya memukul Allah kan. Itu kan kalamullah gitu kan. Wah, kata malaikat, bukan begitu. Maksud saya nggak mukul kamu, tapi mukul orang ini karena dia fasik. Al-Mulknya mengatakan, wah sama saja kalau mukul dia berarti mukul saya karena saya ada di dadanya. Wah, akhirnya debat itu gak selesai Pak. Malaikat Munkar Nakir sama surah Al-Mulk itu debat itu Pak. Gak ada yang mau ngalah. Ya udah kalau gitu kita lapor sama Allah katanya. Lapor. Ya. Gimana ceritanya ya? Allah kan sudah tahu gitu. Ya, tapi yang ditanyakan masalahnya apa gitu. Ini orang fasik, maka saya mau siksa ya Allah, kata Munkar Nakir. Surah Al-Mulk gak boleh. Orang fasik tapi dia hafal saya, maka saya harus melindunginya. Kalau ngebuk saya berarti ngebuk dia, berarti ngebuk saya. Saya nggak tahu apa kemudian keputusan Allah. Malaikat Munkar Nakir, kamu berani mukul saya? Katanya gitu kan. Itu kan kalam saya katanya. Wow, nggak berani katanya. Ya sudah, biarkan aja itu. Kalaupun fasik, ya sudah saya ampuni. Subhanallah. Apalagi orang yang soleh gitu, apa surah Al-Mulk. Tapi riwayatnya surah Al-Mulk kalau kulhu sama kuliah masuk nggak? Kelihatannya enggak gitu loh, karena terlalu pendek ya. Di situ nggak ada ceritayahnya gitu. Ya. Coba lah Pak, ya surah-surah tertentu dihafal. Yasin sudah hafal, Al-Mulk hafal, Al-Dukhan hafal, Al-Waqiah, Al-Rahman. Subhanallah. Ya. Yang kayak begini kan gaib juga Pak. Cerita-cerita ini walaupun riwayatnya nyata, tapi kan tidak ada wujudnya dan tidak kita lihat. Harus kita imani dan kita yakini. Memotivasi orang. Dan banyak sekali cerita-cerita yang subhanallah. Dan cerita-cerita yang banyak itu seringkali ya, adalah hal-hal yang di luar nalar. Bahkan kalau kita mau meneliti lebih lanjut ya, kita pernah nggak ketemu dengan Nabi Muhammad? Nggak pernah ketemu. Malaikat apalagi, kita levelnya siapa gitu kan ya. Kita nggak pernah bertemu dengan dua sosok ya, yang sangat berjasa dalam hidup kita. Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu dan Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu dan kemudian meneruskannya kepada kita. Dua sosok ini tidak pernah kita temui, tapi kita imani. Bahkan terkadang iman kita melebihi orang yang melihat. Karena biasanya memang begini Pak. Coba Bapak dan Ibu perhatikan orang yang hidupnya di sekitar Masjidil Haram, melihat Ka'bah, sama nggak dengan orang yang baru pertama kali lihat Ka'bah atau jarang lihat Ka'bah? Beda ya Pak. Apalagi yang belum pernah sekali lihat langsung nangis dan sesungguhkan bersyukur segala macam. Ya. Tapi karena tiap hari di situ ketemu ya, apapun bisa ketemu. Ya. Terkadang ada sesuatu yang merasa biasa ini.
Sama kayak kita tadi, air itu dianggap seringkali bukan nikmat, padahal ini kehidupan kita. Kalau tanpa air siapapun, bahkan api yang notabene adalah musuhnya air, tidak bisa hidup kecuali ada air. Betul Pak? Yang paham ilmu fisika pasti tahu lah. Api itu ketika dimasukkan ke dalam sesuatu yang hampa udara, tidak ada hidrogennya. Hidrogen itu uap air Pak. Ya, bisa nggak hidup itu api? Mau sampai kapan tuh dikocok-kocok gak bakal hidup, karena dia tidak ada udaranya. Udara itu apa sih? Hidrogen, itu uap air. Begitu dikeluarin ada udaranya, langsung nyala. Bahkan api yang notabene adalah musuhnya air aja butuh air, apalagi kita. Nah, kita kembali ke tadi, bahwa seringkali ya orang itu ya akan memahami betapa hal-hal yang gaib itu ternyata memang jauh lebih banyak dari yang kita lihat. Saya juga sering mengatakan ini, bahwa jangankan yang tidak terlihat, yang terlihat saja seringkali itu bukan sesuatu yang kita yakini itu. Apa? Bukan sesuatu yang sebenarnya. Saya mau nanya, Bapak dan Ibu ketika di bandara melihat pesawat, apalagi pesawatnya Airbus, ya, gede kan? Gede, bahkan lebih gede dari masjid ini. Ya, oke. Begitu pesawatnya mengudara, ya, apalagi sampai 10.000 meter atau berapa ukuran paling tinggi itu, sudah di atas awan. Pesawatnya kelihatan apa hilang Pak? Pesawatnya kelihatan apa hilang? Hilang dari pandangan kita, nggak terlihat. Pertanyaannya, apakah pesawatnya hilang? Kan pesawat masih tetap ada. Pertanyaannya adalah tadi, ya, pesawatnya apakah hilang? Tidak. Jawabannya adalah bukan pesawatnya yang hilang, tapi kemampuan mata kita yang sangat terbatas itu tidak bisa menembus pandangan sesuatu yang jaraknya sudah di luar kendali, di luar kemampuan. Berarti apa Pak? Yang terlihat saja bisa menjadi gaib, betul? Yang ada saja, yang wujudnya sudah segede itu bisa menjadi gaib Pak. Apalagi yang betul-betul gaib gitu loh. Maka saya seringkali menyampaikan bahwa orang mau pinternya kayak apa ya tadi itu yang gaibnya jauh lebih banyak. Bahkan sesuatu yang nyata juga menjadi tidak nyata. Saya mau nanya Bapak dan Ibu, Bapak dan jamaah sekalian yang punya istri, lihat istrinya nggak sekarang? Itu namanya gaib juga, namanya gaib nisbi. Gaib yang nisbi adalah sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa kita saksikan secara relatif. Dia ada tapi kita tidak bisa melihat. Itu gaib juga Pak. Sama seperti misalnya orang seperti saya itu suruh ngajar matematika, itu ilmu gaib Pak bagi saya Pak. Karena saya bukan ahlinya. Tapi insya Allah kalau suruh ngaji tafsir, iya itu bukan gaib lagi, itu ilmu nyata. Tapi orang lain suruh ngajar tafsir yang ahli matematika, bagi dia Pak ilmu gaib itu Pak menurut saya Pak. Karena saya tidak paham, saya tidak tahu sama sekali. Nah, jadi ternyata hidup kita ya, itu hampir semuanya dikendalikan oleh itu. Lantas kalau kemudian kita mengandalkan tadi itu, ya, otak kayak apapun sama Pak. Tadi panca indera oke lah terbatas. Otak sekarang kan akal manusia luar biasa. Akal manusia itu adalah satu ciptaan Allah ya, yang memang keajaibannya itu luar biasa. Apalagi kalau kita bicara tentang apa yang namanya organ-organ yang ada dalam otak kita ini. Konten bisa menyimpan triliunan memori Pak di otak kita. Sementara komputer paling canggih, ya, satu pun tidak akan ada yang mampu menandingi kekuatan akal kita. Dan tidak pernah kena hang, tidak pernah error kecuali memang sudah error sendiri gitu loh, udah gila ya. Atau misalnya sudah mulai pikun itu pun tidak tiba-tiba saya siapa, tidak, tapi pelan secara alami prosesnya gitu.
Ada nggak komputer paling canggih AI sekalipun yang diciptakan manusia yang bisa menandingi ciptaan Allah yang bernama otak? Gak ada. Tapi secanggih-canggihnya otak manusia, akal manusia, tetap dia adalah makhluk ciptaan Allah. Dia bukan pencipta. Sehingga pasti ada batasan-batasan kemampuannya. Kapasitasnya itu pasti ada batasannya. Yang tidak terbatas hanya Allah. Apa contohnya? Banyak sekali. Tadi saya sudah contohkan. Misalnya ya, berkali-kali juga saya pernah sampaikan, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal. Bahkan sesuatu itu sebenarnya bisa dilihat. Saya pernah sampaikan berkali-kali kalau di kesempatan yang lalu, ingin membuktikan betapa memang kita itu nggak boleh jumawa, nggak boleh congkak, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa hebat. Karena apa? Yang nyata saja otak kita yang dianggap sebagai ciptaan Allah yang paling hebat, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, itu pun ternyata punya keterbatasan yang amat sangat banyak. Contohnya tadi itu angka, saya pernah sampaikan -1 ya, -1 ya. Kemudian di belakangnya dikasih 0. Dari sini sampai ke pintu itu, Pak. Kertas ya, dijembreng dari sini ke sana ya. Kemudian -1, 0-nya itu sampai ke ujung sana. Bisa ratusan 0 sampai ke sana itu. Sekarang gunakan kalkulator, gunakan komputer, gunakan HP yang paling canggih. Diminta untuk menghitung angka itu. Saya yakin semua komputer, semua HP, semua kalkulator tidak bisa menyebut berapa angka itu, karena nolnya kebanyakan. Hitungan manusia pun terbatas. Sekarang triliun-triliun, ada nggak uang triliun-triliun? Bilion oke, habis bilion apa lagi? Susah menyebut. Nggak ada. Padahal apa? Itu ada wujudnya barangnya, nyata di depan mata. Tapi otak kita yang katanya hebat itu nggak bisa menyebutkan berapa angka itu. Lah, kok kemudian kita ingin menjangkau sesuatu ya, yang di luar domainnya akal? Maka nggak bakal, itu masih domain akal loh, kita nggak mampu. Nah, maka nggak bisa, Pak. Orang mau mencari kebenaran, mencari hidayah apalagi ya, yang betul-betul itu adalah hidayah hakiki, kok menggunakan otaknya, akalnya saja nggak nyampe. Maka harus dibantu. Dibantu apa? Dibantu oleh Nabi. Nabi itu mengajarkan yang mayoritas memang gaib. Supaya apa? Supaya akal kita ya itu dibantu oleh yang lain, namanya apa? Hati. Hati masih nggak sampai juga, namanya wahyu. Ya. Jadi yang tidak bisa dilihat oleh akal seringkali dilihat oleh hati. Maka Imam Ali itu pernah ditanya, hal tara rabbaka, apakah kamu melihat Tuhanmu? Ali bin Abi Thalib dengan tegas menjawab, wa kaifa a'budu ma la ara, bagaimana saya menyembah yang tidak saya lihat? Lah, pada heran kan, wa kaifa tara, akhirnya ditanya lagi, wa kaifa tara, bagaimana cara melihat Allah? Ali kemudian menjawab, la tarahul uyun bimusyahadatil ayan, Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala telanjang, walakin tarahul qulub bihaqaiqil iman, tetapi Allah bisa dilihat oleh hati dengan hakikat keimanan. Ya Pak ya, gak bisa dilihat oleh mata, tapi hati kita melihat Allah. Bagaimana mungkin manusia di seluruh dunia ini bisa makan semua, sementara dunianya dari dulu sampai sekarang gak nambah-nambah. Semua orang bisa bernafas, padahal udaranya dari dulu sampai sekarang ajak seperti itu. Bagaimana sesuatu yang tadinya murni dicampuri karbon, polusi seluruh dunia, Allah bisa kemudian sterilkan kembali untuk kehidupan manusia. Berpikir seperti itu aja kita pusing, Pak.
Apalagi kalau sampai berpikir yang kecil-kecil. Makanya Allah menyatakan, saya tidak malu ketika membuat percontohan berupa nyamuk. Yang gede-gede itu rumit, yang kecil lebih rumit lagi. Ngurusin nyamuk itu kepalanya ahli, para pakar itu bingung dia. Sekecil ini dia punya radar, terus radarnya di mana? Ya kan, dia punya sensor, Pak. Jadi alat-alat yang namanya sensor itu bisa jadi jangan-jangan idenya dari nyamuk itu. Karena sensornya nyamuk kuatnya luar biasa. Baru tangan kita begitu-begitu dia udah kabur. Tahu aja ada pergerakan sedikit. Sensor, ya. Radar, ya. Bagaimana cara Allah menciptakan radar dalam seekor nyamuk yang amat sangat kecil itu? Terus ditempelnya di mana, gedenya kayak apa gitu loh. Mesti kita mikirnya. Apalagi kalau kita telisik misalnya di nyamuk itu ada yang namanya obat bius. Dia punya bius, Pak. Punya cairan yang bisa membius siapapun yang digigitnya. Coba saja. Ketika digigit nyamuk kita seolah-olah tertidur. Apalagi saat tidur benar-benar nyenyak, begitu bangun bentol semua seluruh badan, nggak terasa. Kan apa? Dibius oleh sang nyamuk itu. Nah sekarang obat biusnya di mana? Dosisnya berapa? Pusing sekali kita berpikir kayak begitu. Maka jangan gunakan semata-mata kemampuan kita untuk berpikir. Harus lebih daripada itu. Salah satunya tadi seperti Imam Ali, bagaimana hati kita asah. Maka biasanya orang-orang yang hatinya bersih itu akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh akal manusia. Makanya kalau misalnya orang-orang soleh, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, kita menyampaikan sesuatu belum disampaikan, dia udah bilang, kamu masalahnya ini loh, kok pakai hitam? Dia tahu dong. Karena apa? Dipantulkan oleh Allah. Orang kalau hatinya bersih, ya, itu kan namanya disebut lub, ya. Kalau lub itu adalah inti daripada hati, ya. Itu adalah nurnya Allah. Di situ terpancar nurnya Allah. Sehingga ketika lubnya ini masuk, itu memancar langsung nur Allah. Ketika itulah mukasyafah yang tidak terlihat oleh manusia biasa, terlihat oleh orang. Namanya kasyaf, terkuak. Makanya gak usah heran, ya. Ada orang-orang yang tahu tentang sesuatu di masa yang akan datang, walaupun itu hanya untuk masalah itu saja yang dikasih tahu oleh Allah. Tetap Allah yang kasih tahu, Pak. Bukan berarti orang ini semuanya tahu masa depan. Kalau Allah nggak kasih tahu, nggak bakal tahu dia, ya. Tapi orang ini tahu, yang lain tidak tahu. Karena apa? Dia menggunakan hati. Nah, hati juga tetap karena dia adalah makhluk, ya, tetap saja yang paling utama adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sebagai orang yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah, manusia terbaik di muka bumi ini pun doanya apa? Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa yang sering dibacakan oleh Nabi. Ya Allah, jangan pernah engkau wakilkan apa yang aku lakukan kepada diriku sendiri, tapi aku ingin wakilkan kepadamu. Jadi Nabi itu nggak pengen, Pak. Padahal beliau itu nggak punya nafsu jelek gitu ya, nafsunya nafsu mutmainnah semua. Tapi beliau khawatir kalau melakukan sesuatu semata-mata karena ego beliau, karena keinginan beliau, sewaktu-waktu tergelincir. Maka beliau tidak ingin segala sesuatunya itu diserahkan kepada Allah. Ya Allah, apapun yang ingin aku lakukan, bimbing ya Allah. Karena itu yang terbaik. Banyak sekali keterbatasan kita. Seringkali ya, kita kalau kemudian tidak menyerahkan semuanya kepada Allah, banyak sekali hal-hal yang membuat kita was-was. Istri kita cantik, jangan-jangan diribut sama orang. Anak kita misalnya gadisnya lagi begitu bunganya begitu merekah, ya. Banyak cowok yang minta, nanti anak saya bagaimana, ya. Dia kuat gak imannya, dia kuat gak untuk menjaga kesuciannya. Itu terus dipikir, Pak, ya. Seolah-olah kita ini seperti Tuhan saja yang mengatur ini itu. Serahkan saja kepada Allah, Pak. Karena itu adalah satu-satunya langkah
yang sebenarnya paling rasional yang bisa kita lakukan. Ya bagaimana mungkin ya kita dengan kemampuan kita yang seperti ini, jangankan yang tidak tampak, yang nampak saja tadi kelabakan, kewalahan. Lantas kita ingin mengawasi anak kita 24 jam, ingin mengawasi istri kita 24 jam. Maka ketika semuanya diserahkan kepada Allah, ya Allah, aku serahkan kepadamu karena mereka adalah amanah yang engkau titipkan kepadaku, ya Allah. Yang memberi amanah adalah zat yang terbaik untuk menjaga amanah itu. Selesai. Dari hidup kalau kita kembali kepada yang kayak itu enak kok Pak, simple gitu, nggak ribet. Mau nikahin anak, ya Allah biayanya banyak. Ya Allah, nikahkan sunnah Rasul, ini ibadah. Masa iya orang maksiat aja dikasih rezeki, masa saya ibadah gak dikasih rezeki? Bismillah ditawakkaltu ala Allah. Pasti ada jalan. Ya, kita misalnya mau haji, saya usianya sudah 70, berangkat haji, padahal umur saja saya kemarin subhanallah penuhnya kayak begitu. Saya masih muda aja, kesel, capek dan minta ampun. Bagaimana saya? Serahkan saja kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memanggilku, Engkau pula yang bertanggung jawab. Karena Engkau yang memanggil, pasti akan bertanggung jawab terhadap panggilanmu. Selesai Pak. Mau di sana diapain? Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan ketika kita yakin. Ini kemarin istri saya itu saya ajak rombongan tawaf sunnah memang siang-siang habis turun. Nah entah bagaimana istri saya kan memang diamanai seorang nenek tua yang memang sudah agak error sedikit Pak, suka misah sendiri tahu-tahu hilang gitu. Dia pegang itu, dia nungguin nenek itu lagi minum zam-zam berdiri, dia tungguin dan saya nunggu di sebelahnya nggak begitu jauh. Tiba-tiba setelah beberapa saat saya kehilangan istri dan nenek itu. Padahal suasana sekitar Ka'bah tawaf itu luar biasa penuh. Wah luar biasa. Bulan Sya'ban, bulan Rajab itu penuh Pak. Nah, saya kemudian jangan-jangan istri saya kemana ini? Rombongan nunggu. Saya sudah ketar-ketir bagaimana. Waduh. Terakhir saya kemudian, ya Allah, ini kan tempatmu, Baitullahmu gitu ya. Ini Masjidil Haram, gak mungkin engkau yang manggil kalau istri saya hilang dan nenek itu hilang. Akhirnya saya baca ayat Allah yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bolak-balik itu. Begitu kebetulan saya nggak bawa HP-nya ketinggalan di kamar hotel. Saya nggak bisa kontak istri. Ya, istri bawa HP tapi saya nggak, saya pas dicas saya lupa. Saya bawa. Nah, rupa-rupanya saat itu Allah menguji tingkat tawakalnya saya. Karena istri saya kecil itu nenek-nenek, wah penuhnya kayak begitu, tawaf di sekitar Ka'bah. Saya serahkan kepada Allah, saya serahkan kepadamu, saya tawakal kepadamu. Ya. Begitu beberapa waktu kemudian dia kan ada di grup, ngasih tahu di grup sudah selesai tawaf istirahat di tempat yang biasa. Saya paranin, nggak ketemu lagi. Tempat biasa, rupa-rupanya saya juga salah tempat. Ya sudah, saya tawakal kepada Allah. Nanti pasti ketemu. Pada akhirnya benar ketemu di hotel. Begitu sampai di hotel, istri saya cerita, saya tadi itu lihat abang saya apa. Tapi setelah satu kelebat itu di depan itu nggak ada orang kayak apa, nggak kelihatan sama sekali. Seperti kemana itu nggak tahu hilang pandangan dan saya ditarik oleh nenek tua itu tadi untuk tawaf. Dan kata istri saya kemarin bareng-bareng sama mutawaf yang muda dan gagah itu nggak bisa deketin multazam. Pas sama nenek itu malah bisa nyium multazam, berdoa di situ dan seperti ada longgar di situ Pak ya. Jadi ada jarak dan kemudian ada orang yang menarik sampai kemudian bisa berdoa berdua di situ. Padahal istri saya kecil, neneknya sudah tua rentak kayak begitu. Jalannya sudah berdoyong-doyong kan.
Pada saat normal nggak bisa menyentuh multazam, saat-saat kayak begitu kok bisa. Saya kemudian, iya ya. Kalau sudah di tanah haram, bahkan bukan hanya di tanah haram, dimanapun, kalau Allah berkehendak, sesuatu yang mungkin menurut rasionalitas manusia nggak mungkin terjadi. Nenek ini lagi memang ternyata apa? Akhirnya saya pengen nyari sebenarnya si nenek itu punya apa. Bukan istri saya gitu. Istri saya mengakui bahwa dia ditarik, dia itu justru dibimbing sama nenek itu. Nah, pernah hari berikutnya dia hilang juga, hilang lagi Pak. Dia keluar dari jamaahnya katanya apa? Aduh saya pengen pipis. Masjidil Haram tahu sendiri. Anehnya semuanya pada nyari. Nenek kemana? Itu si nenek kemana dia pergi? Perginya ke tempat saya. Laki berpakai beda itu. Pertama yang lihat teman saya kan saya berdua tuh ada nenek kita namanya nenek kita. Mana? Ah nggak ada kali. Begitu kan dia bolak-balik. Oh ya itu. Langsung kita panggil, kita ini kan diantar ke hotel. Ini nenek hilang di Masjidil Haram seluas itu, kok marahin saya gitu. Supaya ketemu dengan saya itu kan aneh Pak. Logikanya aneh itu. Ya. Nalar kita juga nyampe. Ternyata nenek ini mungkin nggak boleh hilang sama Allah. Bahkan dipertemukan dengan saya gitu. Itu kalau sampai hilang Pak, bisa nggak ketemu, dia nggak ada HP, nggak bisa komunikasi bahasa apapun Pak, bisanya bahasa Sunda, dua orang Bogor, udah kali belum. Begitu ada keajaiban yang dua yang saya saksikan dengan mata kepala dan istri saya juga cerita. Akhirnya saya pengen tahu siapa si nenek itu. Ternyata Pak, subhanallah, si nenek ini sudah dimadu 3 kali oleh suaminya. Dimadu 3 kali oleh suaminya, dan nenek ini sabar sampai sekarang dan tidak pernah mengeluh sama sekali. Oh, saya kemudian bilang, oh ini rupa-rupanya dia adalah wali kekasih Allah. Dimadu 1 kali aja jadi wali 3 kali Pak dimadu. Walinya 3 kali lipat. Maka kemudian saya bilang ke istri, pengen jadi wali kayak nenek hitam. Oh enggak, jadi itu kan gak gampang. Jadi seorang istri yang diperlakukan oleh suaminya seperti itu gak gampang. Maka Allah kasih keistimewaan. Dan memang kata jam 2 pasti sudah bangun tahajud terus. Orang itu tekun luar biasa. Sekalipun agak linglung bacaannya nggak genah itu. Itu yang saya maksud bahwa ketika kita serahkan semua kepada Allah, apalagi kita konsisten, nggak usah lah kita lafadznya bagus, suaranya bagus, ini nggak harus jaminan begitu itu menjadi kekasih Allah. Ini nenek kita saya yakin itu kekasih Allah. Nyatanya Pak, kita diperlihatkan keajaiban-keajaiban yang terjadi di sana. Ada pernah saya ceritakan kalau tidak salah, seorang nenek juga Pak, itu yang ngaji di istri saya, si cucunya, dia cerita, nenek saya itu punya surat favorit. Dia nggak lupa karena ini cucunya juga awam gitu, nggak paham surat apa. Tapi setiap hari dia baca itu terus. Dia baca surat itu terus Pak, tiap hari Pak. Bacanya nggak karuan belepotan, nggak karuan bener atau tidak, Allahu Akbar. Tapi dia demen banget sama ayat ini, dibaca setiap hari. Ternyata apa? Subhanallah. Ini cucunya yang cerita. Ketika nenek meninggal, itu di kamarnya bau harum, dan kemudian ayat-ayat yang dia baca itu mengiringi. Itu tertulis Pak di dinding-dinding itu, kayak ada cahaya mengiringi kepergian sang nenek menghadap Allah. Jadi rupa-rupanya jadi wali itu ya gampang-gampang susah gampang. Jadi gak harus jadi ustadz besar, kiai besar gitu ya. Kekasih Allah itu kadang-kadang sederhana. Yang penting kita demen ya sama Allah sama Rasul, apapun cara demen kita ya. Walaupun tadi itu kan Nabi pernah ketemu sama orang tawaf, bacanya ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus begitu, nggak ada bacaan yang lain. Ditanya sama Rasulullah, kamu memang nggak bisa bacaan yang lain misalnya itu? Ya saya hanya ini tahunya. Ya sudah, kamu kekasih Allah juga. Ya Karim, ya Karim. Jadi baca sholat juga ya Karim. Kamu sholat juga iya ya Karim, ya Karim. Ya sudah, ya. Bisanya itu tapi demen sama itu, istiqomah dengan itu. Nah, ini adalah
sesuatu yang memang terkait juga dengan masalah-masalah gaib dan keimanan ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya, intinya bahwa dalam kehidupan kita ini semuanya sebenarnya skenario-nya sudah jelas ya. Maka orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses, orang yang paling berjaya dalam hidup ini ketika dia ingin mendapatkan sesuatu yang tidak mati, ataupun dia mendapatkan sesuatu yang abadi. Nah, sesuatu yang abadi jangan didapatkan dengan mendapatkan yang tidak abadi. Ketika kita ingin dimuliakan oleh yang abadi, jangan kita berharap terlalu banyak kepada yang tidak abadi. Apa maksudnya? Ketika kita ingin mendapatkan apresiasi dari Allah, jangan terlalu berharap kepada makhluk. Jangan terlalu berharap kepada yang fana di dunia ini. Ketika Anda ingin mendapatkan kemuliaan dari yang maha mulia, jangan terlalu mengandalkan kemuliaan duniawi, karena yang duniawi itu fana, sedangkan Allah adalah abadi. Bagaimana mungkin mendapatkan yang abadi ketika kita mengandalkan yang fana? Dapat nggak Pak? Ya, maka konsentrasilah ke sana. Pasti ketemu Pak. Ujungnya masih ketemu. Ya. Apapun bentuk amaliyah kita, yang kita orientasikan kepada Allah. Termasuk tadi yang saya sampaikan, kalau kita ingin punya teman di alam kubur kita, kayak begini ini, saya yakin jadi teman kita. Amal kita yang kayak begini, ya, majlis dulu. Apalagi misalnya setelah ini salat, ya, itu kan sama seperti pahala. Itu menjadi teman kita. Tadarus kita, apa yang bisa kita baca setiap hari, surat-surat pendek tidak masalah. Istiqomah dibaca, itu jadi teman kita. Dan teman kita yang abadi itulah ya, yang akan menemani kita sampai umur kita, sampai akhirat nanti. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 1 jam saya bicara. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada, baik kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna ba'da tafarraqna ma'suma, la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا واسعا مباركا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تنفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf, Allah Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.